Terima kasih kepada Anda yang sudah bantu support channel Cerita Donggua Novel, atau CDN. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, mohon bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share ke seluruh penjuru semesta. Oke, siapkan headset, mari kita kancut ceritanya. Magic Chef of Ice and Fire. Bab 110 CDN. Percakapan dengan Bing Yun. Nian Bing mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa yang disebut dewa tidak semuanya dibuat oleh manusia. Pangeran Rong memandangi Nian Bing dengan heran dan berkata, apakah kamu benar-benar tahu? Benua Tuhan adalah eksistensi rahasia bagi benua Yangon, tetapi ada satu hal yang bisa kupastikan, orang-orang yang menyebut diri mereka dewa, semua dari mereka memiliki alam bawaan. Dari sini Anda dapat melihat betapa pentingnya alam bawaan itu. Jika Dewi Es dan Salju dikorbankan dan dibudidayakan, itu kemungkinan akan menjadi anggota dari benua Allah. Saya sudah tua dan memiliki tanpa dunia bawaan, saya khawatir bahwa saya tidak akan pernah bisa pergi ke sana. Nian Bing, tahukah Anda, harapan terbesar saya dalam hidup saya hanya dua, satu adalah untuk dapat menyelamatkan hidup nenek Anda ketika saya masih muda, dan yang lainnya. Pergi saja ke daratan Tuhan untuk melihat hal-hal aneh apa yang ada di sana. Petik 2. Nian Bing berpikir sejenak dan berkata, kakek, dalam keadaan apa seseorang dapat menyimpulkan bahwa seseorang memiliki bidang bawaan? Baru saja saya mendengar Anda mengatakan bahwa kebangkitan bukanlah bidang bawaan. Pangeran Rong berkata, wilayah bawaan memang bawaan, tetapi tidak ada yang tahu dalam keadaan apa seorang anak dengan dunia bawaan bisa lahir. Tanpa ibu, dunia bawaan akan ada, tetapi keberadaannya tidak berarti bahwa itu dapat digunakan. Secara umum, dunia bawaan dari dunia bawaan bersembunyi di usia dini, yang akan terus menyerap pertumbuhan energi tubuh manusia, dan itu hanya akan muncul ketika ia tumbuh ke tingkat tertentu. Kinerja akan sangat tiba-tiba, jadi, memiliki kebanyakan orang di alam bawaan menjadi alam bawaan semalaman. Secara umum, jika seseorang tidak terbangun di alam bawaan pada usia 30, maka dapat disimpulkan bahwa dia bukan alam bawaan. Saya tahu Anda apa yang ingin saya katakan, sekarang saya tidak yakin apakah Anda dapat memiliki dunia bawaan. Lagi pula, Anda masih agak jauh dari usia 30. Bekerja keras dan penyihir top mungkin tidak lebih buruk daripada dunia bawaan. Petik 2. Nian Bing tersenyum dan berkata, sepertinya saya masih memiliki kesempatan, dan ada lebih dari 11 tahun. Pangeran Rong juga tersenyum, sepertinya dunia bawaan sangat menyentuh Anda, tetapi saya menyarankan agar Anda tidak melaporkan terlalu banyak harapan. Ketika Anda begitu besar, saya juga berharap menjadi ranah bawaan. Semakin dekat usia 10 tahun, semakin kuat perasaan ini. Namun, setelah usia 30 tahun, perasaan ini akan berangsur-angsur memudar. Anda harus mengerti, apalagi mereka yang memiliki peluang rendah untuk menjadi bidang bawaan, bahkan jika itu adalah bidang bawaan nyata, kebangkitan belum tentu merupakan bidang yang berguna. Tentu saja, jika Anda benar-benar dapat memiliki bidang bawaan yang baik, semakin dekat usia Anda dengan usia 30 tahun, semakin bermanfaat kebangkitan bagi Anda. Karena semakin lama bidang bawaan lahir dalam tubuh, penyerapan semakin banyak energi, bidang pencerahan pasti akan membawakan Anda kemampuan yang kuat. Petik 2. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, kakek, kamu dapat yakin, meskipun saya berharap untuk mendapatkan bidang bawaan, tetapi mental saya sangat baik. Tentu saja, adalah hal yang baik untuk memiliki bidang bawaan. Jika tidak, saya tidak akan berkecil hati. Bagaimanapun, saya sangat puas dengan kemampuan untuk mendapatkan sumber es dan api yang sama. Hanya sumber es dan api yang sama dan sihir mimik tidak tahu kapan harus berlatih sampai ekstrim. Petik 2. Pangeran Rong berkata, ini yang terbaik, apa yang harus dikatakan telah selesai, ini untukmu, mulai dari malam ini, kamu datang ke ruang belajar untuk menemukanku. Dasar sihirmu sangat kuat, aku akan memberikan beberapa pengalaman ajaibku ini beberapa hari, itu sudah cukup. Petik 2. Nian Bing membeku dan berkata, beberapa hari sudah cukup. Pangeran Rong telah mencapai tingkat keturunan ilahi. Pemahamannya tentang sihir sangat berbeda selama beberapa dekade.
Meskipun Nian Bing sangat percaya diri dengan kebijaksanaannya, ia tidak yakin Anda bisa menguasai apa yang diajarkan Pangeran Rong dalam beberapa hari. Pangeran Rong berkata, identitasmu tidak bisa diekspos sekarang. Sebelum sihirmu tercapai, bersembunyi dalam kegelapan lebih bermanfaat bagimu. Beberapa hari aku berkata biarkan kamu menuliskan apa yang harus kamu ingat. Adapun kapan Anda bisa memahaminya tergantung pada bakat dan usaha Anda. Petik 2. Perpisahan dengan Pangeran Rong, Nian Bing meninggalkan istana, dia terus berpikir sepanjang jalan, hari ini dia bersedia untuk kembali ke keluarga Rong, meskipun ada hubungan yang menarik, tetapi yang lebih penting, kasih sayang dan cinta Pangeran Rong yang tidak disengaja posisi ayahnya yang paling diinginkan membuatnya tergerak. Sambil berjalan, Ning Bing diam-diam berdoa, "Ayah, Anda pasti sangat senang mengetahui bahwa saya akan kembali ke Rongjia. Anda tidak perlu menyesali apapun. Kakek telah berjanji untuk mengizinkan Anda mendaftar ulang di pintu Rongjia. Kerja keras karena aku berjanji padanya, aku pasti akan melakukannya." Ketika Nian Bing kembali ke hotel dan berjalan ke kamar, dia langsung merasa bahwa suasananya sangat salah. Feng Nu duduk di tempat tidur dengan linglung, alisnya kencang. Matanya terus-menerus memancarkan cahaya yang rumit. Dia tampak ketakutan oleh Nian Bing, berpikir apa yang sedang terjadi, dan bergegas maju untuk bertanya, "Putri Feng, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Feng Nu menatap mata Nian Bing yang khawatir, "Apakah kamu memenangkan pertandingan hari ini?" Nian Bing mengangguk dan berkata, "Ada apa denganmu? Apakah kamu orang-orang dari keluarga Phoenix tidak datang lagi?" Mata Feng Nu berkedip, matanya tiba-tiba memerah, dan dia melemparkan dirinya ke pelukan Nian Bing dan menangis. Mengapa kamu harus berbohong padaku, mengapa kamu harus?" Nian Bing terkejut, bergegas memeluk tubuh Feng Nu yang lembut, membelai lekuk punggungnya yang sempurna, "Ada apa denganku? Di mana aku membuatmu begitu marah?" Feng Nu memeluk Nian Bing dengan erat, tetapi terus menangis tetapi menolak untuk mengatakan apapun. Air mata membasahi pikiran Nian Bing, dan dia bingung untuk sementara waktu. Untuk waktu yang lama tangisan Feng Nu akhirnya berhenti, bersandar pada lengan Nian Bing, dan tersedak oleh isak tangisnya, "Mengapa kamu harus begitu baik padaku, tahukah kamu? Semakin sedikit aku mau meninggalkan kamu." Hati Nian Bing sedikit merosot dan berkata, "Feng Nu, apa yang terjadi sehingga membuatmu begitu bersemangat?" "Jangan melihat terlalu jauh," Feng Nu menatap meja samping. Nian Bing menatap matanya, dan tiba-tiba mengerti alasan mengapa Feng Nu bersemangat. Sebuah meja makanan disiapkan di atas meja. "Gadis Phoenix, sebenarnya, kamu tidak perlu mengatakan, kamu sudah makan hal-hal yang tidak menyenangkan hari itu, tidak heran kamu akan pergi ke toilet berkali-kali, membaca maaf." Mata Nian Bing menjadi lembut, "Gadis bodoh, apa yang sangat menyesal, selama kamu membuatnya, itu lezat bagiku. Karena itu hatimu." Tubuh Feng Nu Jiao bergetar sedikit, lengan di sekitar Nian Bing mengencang lagi, tapi. Nian Bing tersenyum sedikit dan mengangkat wajah cantik bunga pir Phoenix dengan hujan di kedua tangan. "Gadis bodoh, setiap kata yang saya katakan adalah benar. Tidak ada yang akan dilahirkan untuk melakukan apapun. Selama Anda bekerja keras, Anda bisa melakukannya suatu hari. Ini makanan yang lezat, bukan? Apakah menurut Anda tidak menyenangkan membiarkan perut saya tumbuh dengan kerajinan Anda?" Saat dia berkata, dia juga membuat ekspresi lucu. Feng Nu tersenyum dan berkata, "Aku benci mati. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir aku belum berlatih kerajinanku. Kamu akan diracuni terlebih dahulu. Apa kamu takut?" "Aku tidak takut, tentu saja aku tidak takut, jika suatu hari aku benar-benar ingin mati, harapan terbesar adalah mati di tanganmu, untuk mati di bawah bunga peoni, dan menjadi hantu, hehe." Feng Nu menutupi mulut Nian Bing, "Aku benci mengucapkan kata-kata sial seperti itu. Sebelum keahlianku dilatih, kamu tidak akan diizinkan untuk makan lagi. Apakah kamu tahu betapa cemasnya aku sehari sebelum kemarin ketika kamu tiba-tiba sakit?" Ken mengatakan alasannya, "Tidak heran mengapa Anda tidak ingin melihat dokter pada waktu itu. Ternyata saya adalah korban." Pada titik ini, matanya memerah.
Nian Bing dengan ringan mencium tangan Feng Nu mengambil tangannya kembali seperti sengatan listrik, jejak memerah muncul di wajah Qiao dan jatuh ke lengan Nian Bing lagi. Gadis Phoenix, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu lebih enggan meninggalkanku? Apakah kamu ingin pergi? Meskipun dia memeluk tubuh menawannya, dia masih sadar. Tubuh Feng Nu sedikit menggigil dan berbisik, Nian Bing, aku khawatir aku tidak bisa menemanimu lagi. Bersamamu akhir-akhir ini adalah putra paling bahagia dalam hidupku, tapi aku pergi. Kebingungan telah muncul. Demi rakyatku, aku harus kembali. Hanya dengan meningkatkan kekuatanku lebih lanjut, akan mungkin untuk menghadapi ujian di upacara Phoenix Nirvana. Petik 2. Nian Bing diam. Meskipun kehidupan dua orang bersama sangat sederhana akhir-akhir ini, bagaimana Nian Bing terbiasa dengan kehidupan sederhana ini dan membiarkan Feng Nu pergi. Namun, Feng Nu memiliki pengejaran dan misinya sendiri. Bahkan jika dia enggan, Nian Bing tidak ingin Feng Nu hidup dalam ketidakbahagiaan dan penyesalan. Dia dengan lembut mencium keningnya dan berkata, terus terang aku benar-benar tidak menginginkanmu, tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk membiarkanmu pergi. Lagi pula klan Feng mengangkatmu dan baik kepadamu, dan mereka adalah klanmu. Tapi kau bisa berjanji padaku apakah itu sesuatu? Saya harap Anda bisa pergi setelah permainan saya selesai. Ingat bahwa saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda sebelum orang-orang Feng datang kepada Anda beberapa hari yang lalu. Saya akan memberitahu Anda sesuatu setelah permainan saya. Pada saat itu, Anda memutuskan apakah akan pergi, oke. Sekarang tentu saja dia tidak bisa membiarkan Feng Nu pergi. Akun Yuruyan belum selesai, tetapi agar tidak mempengaruhi suasana hati Feng Nu, dia berharap untuk memberitahunya nanti. Feng Nu tidak banyak bertanya, tetapi menganggukkan kepalanya dengan lembut, berkata, oke, aku berjanji padamu. Tetapi kamu juga berjanji padaku bahwa kamu harus selalu mengambil keselamatanmu sendiri sebagai prioritas. Petik 2. Saudari, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana mungkin ladang Dewi Daratan Anda kalah dari anak itu? Anda terlalu ceroboh, Murong berkata kepada Mu Jing dengan sedikit ketidakpuasan. Mata Mu Jing tampak sedikit bingung, mengatakan, tidak ada hal yang mutlak di dunia ini, saudaraku, aku memang kalah. Sebelum aku datang ke sini, aku selalu berpikir bahwa berdasarkan bidang bawaan, aku bahkan bisa bersaing dengan orang-orang seperti Pangeran Rong. Sekarang sepertinya saya salah, dan ini sangat salah. Apakah Anda tidak tahu seberapa kuat Nian Bing terhadap saya hari ini? Sihirnya adalah yang paling aneh yang pernah saya lihat. Tidak ada kesempatan untuk bersaing dengan dia. Bagi mereka yang dapat menikmati 5 seri sihir, betapa mestinya nama keluarga yang kuat. Setidaknya, dalam sejarah sihir, saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat menggunakan 5 seri sihir. Terutama dia sihir yang saya gunakan untuk menghancurkan tanah dewi saya di bumi, menggabungkan 2 kekuatan magis es dan api yang ekstrim. Tanpa kehilangan nama keluarga khusus dari 2 magis itu sendiri, kekuatan magis yang dihasilkan ketika ledakan tiba-tiba memang dekat dengan tingkat sihir Ordo ke-10 sekarang. Murong mengerutkan kening, namun, dengan bidang bawaan, jika kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu segera setelah kamu muncul, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengucapkan mantra. Mu Jing mencibir dan berkata, kalau begitu kamu juga meremehkannya. Tidakkah kamu melihat item sihir apa yang dia gunakan? 5 item magic tingkat dewa, yang masing-masing adalah yang terbaik di antara item sihir departemen. Dengan hal-hal ini, ia dapat mengatasi mantra sihir yang melantunkannya. Gerakan jarak pendek dari sistem ruang angkasa saja tidak dapat dipecahkan dengan mudah. Meskipun bidang Dewi Bumi saya ajaib, setelah semua, waktu kebangkitan terlalu pendek. Tidaklah cukup untuk menyerang dengan mulus dalam skala besar. Meskipun saya kalah hari ini, saya menemukan bahwa penyihir bernama Nian Bing ini memiliki masa depan tanpa batas. Nama keluarga yang berbahaya pasti berada di atas ribuan awan es ajaib gelombang CDN. Gelombang Murong ragu-ragu dan berkata, apakah maksudmu kekuatannya lebih kuat dari 1000 awan es ajaib? Petik 2. Mu Jing sedikit mengernyit dan berkata, kakak, ayah dan kaisar selalu memuji Anda karena menjadi pintar, dan Anda adalah seorang pangeran. Bagaimana menurut Anda masalahnya begitu sederhana?
bahwa Nian Bing tidak harus menjadi lawan Qianhuan Bingyun, tetapi, menilai dari potensinya suatu hari di masa depan, prestasinya mungkin jauh lebih tinggi daripada milikku. Lihatlah dia, tetapi dia baru berusia sekitar 20 tahun, seorang penyihir berusia sekitar 20 tahun, juga dapat menggunakan 5 jenis sihir. Anda berpikir tentang hal itu. Di daratan siapa yang dapat melakukannya dalam sejarah dunia? Saya takut bahkan mereka yang mengaku sebagai dewa tidak. Saya berani mengatakan bahwa bahkan Dewi Pengorbanan Es dan Salju tidak memiliki kekuatan seperti itu di usianya. Meskipun Qianyun Bingyun sangat kuat, tetapi bagian kuatnya didasarkan pada pengajaran dan bantuan ritual Dewi Es. Tetapi dapatkah Anda melihat siapa muridnya? Dari serangan imajinatifnya dalam permainan sihir, ia dapat melihat bahwa ia jelas ada banyak pengalaman dalam pertarungan yang sebenarnya. Jika pencapaiannya saat ini didasarkan pada pemahamannya sendiri, itu akan mengerikan. Petik 2. Cahaya dingin menyala di mata Murong dan berkata, hanya ada 2 cara untuk berurusan dengan orang seperti itu. Yang pertama adalah menggunakannya untuk penggunaan sendiri, dan itu pasti akan menjadi bantuan besar. Sister, apakah Anda pikir orang ini mungkin digunakan oleh kami? Mata Mu Jing tampak agak bingung, sulit dikatakan, karena aku tidak bisa melihat isi hatinya. Pada hari pertama pertandingan, dia menggunakan 2 tangan untuk membunuh 2 orang, tetapi dalam permainan hari ini, dia tidak hanya gagal tangan. Tetapi juga menggunakan air dan cahaya untuk melembabkan pemulihan ladang Dewi Daratan saya, jika saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih dari kerusakan berat semacam itu. Jadi, sulit untuk mengatakan dia seperti apa sekarang. Saudaraku, aku ingat datang ke sini, kamu telah diam-diam mengirim orang-orang dari kelompok Musa. Biarkan mereka mempersiapkan, bahkan jika kamu tidak bisa membelinya, selama kamu dapat menghancurkannya, dapatkan harta di tangannya. Kepada kami perkembangan masa depan dunia sihir Kekaisaran Longmu juga sangat menguntungkan. Petik 2. Ada ejekan di mata Murong, mengatakan apakah kamu ingat hari itu? Wanita yang bersamanya hari itu jelas memiliki hubungan yang tidak biasa dengannya. Hanya ada 3 kemungkinan bagi seorang penyihir seperti dia untuk menarik perhatiannya. Yang pertama adalah uang dan status, nama keluarga sekecil mungkin, yang kedua adalah item sihir yang berharga. Dan yang ketiga adalah keindahan yang menakjubkan, kedua yang terakhir mungkin memiliki nama yang lebih besar. Kita akan mencoba satu persatu untuk melihat apakah kita dapat membuat hatinya bergerak. Namun, adikmu memiliki sesuatu yang salah denganmu. Pisau sihir anak itu tidak begitu mudah untuk ditangani. Jika aku membaca dengan benar, 2 pisau yang dia gunakan untuk mengalahkanmu dihancurkan dengan lelehan. Batu-batu Dewa Api dan batu Dewi Es Menara Dewa Es sangat panas. Petik 2. Mu Jing tersenyum sedikit dan berkata, hal favoritku adalah tangan panas. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah kepada kita, dia harus melakukannya tanpa menyadarinya. Pada saat itu, siapa yang tahu itu adalah tangan kita. Titik. Kompetisi pesulap baru 5 kerajaan memasuki hari keempatnya, kedua pertandingan yang akan dimainkan hari ini adalah Murong vs Melting Ice dan Nian Bing vs Melting Pole. Murong dan Rongbing tidak memiliki ketegangan dalam pertempuran itu. Rongbing sudah melihat metode serangan yang biasa dilakukan Murong. Bagaimana dia bisa memberinya kesempatan untuk menggunakan medan alami? Meskipun es yang mencair hilang di tangan Bingyun, tetapi dalam kelompok yang sama kecuali untuk Qianhuan Bingyun, hanya dia yang mencapai tingkat magister. Namun, Murong menanganinya dengan sangat cerdik dalam pertandingan itu. Begitu dia menemukan bahwa dia bukan lawan pencairan es, dia langsung mengakui kekalahan, sehingga pencairan es tidak bisa diam-diam melukainya. Berdiri di atas panggung, Nian Bing memandang Rongyan di depannya dan menyipitkan matanya. Rianyan merasakan perasaan aneh padanya, seolah-olah itu adalah gunung berapi yang akan meletus. Napas di permukaan tidak terkendali seperti es yang mencair, tetapi, di napasnya penuh dengan pelaku intimidasi. Nian Bing tahu bahwa pertempuran ini tidak mudah untuk dirinya sendiri. Namun, tadi malam Pangeran Rong di ruang belajar Pangeran memberinya banyak wawasan tentang sihir, serta beberapa mantra sihir khusus, yang membuat pengetahuan sihir Nian Bing banyak.
Meskipun ia tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat, tapi dia masih mendapat banyak manfaat dari bakatnya. Rong Fei, sebagai wasit, sedang menatap Ning Bing. Dia sangat tertekan sekarang. Setelah kembali ke Rongfu kemarin, dia berdiskusi dengan saudara laki-lakinya yang kedua, dan Pangeran Rong Fei kembali tanpa hasil. Pangeran Rong mengeluarkan serangkaian perintah aneh. Hampir setiap perintah ditujukan pada Nian Bing, dan perintah tegas dibuat. Jika ada yang berani dirugikan oleh Nian Bing, ia akan segera membuangnya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun Rong Rong melihat saudaranya dengan sangat serius, bahkan tidak pernah ikut campur dalam perselisihan antara dua faksi keluarga Rong, tetapi kali ini ia langsung mengeluarkan perintah, dan perintah apapun yang tidak bisa ditolak keluarga Rong. Rong Fei mengumumkan awal permainan, dan Rong Ji menyerang tanpa muncul. Dia selalu berkata, "Halo, meskipun aku ingin bersaing denganmu lebih dari pertandingan terakhir untuk melihat siapa yang lebih kuat, tapi aku khawatir itu tidak akan berhasil sekarang." Aku mengakui. Setelah dia selesai, dia mengkonfirmasi ke Rong Fei lagi, berbalik dan berjalan menuruni panggung. Rong Fei rupanya sudah tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi, dan melihat batuk Nian Bing yang tumpul dan berkata, "Oke." Para kontestan dalam permainan ini mengakui kekalahan mereka dan Nian Bing menang. Begitu para pejabat Kekaisaran Huarong di tribun melihat hasil ini, Kaisar Huatian mengerutkan alisnya dan melirik Pangeran Rong. Pangeran Rong memandangnya dengan tenang dan mengangguk kepadanya. Pada saat ini, ia menyaksikan platform pertempuran satu-satunya ekspresi di wajahnya tidak berubah, hanya Perdana Menteri Su Yue, dia menatap Pangeran Rong dengan senyum, makna yang dalam di matanya. Permainan berakhir sesederhana itu. Lawan terakhir dari penyisihan grup Ning Bing adalah penyihir antariksa. Bagi dia yang juga bisa menggunakan sihir ruang angkasa, tidak ada ketegangan dalam hasil pertandingan itu, dan dia berkompetisi untuk final. Pertandingan kunci untuk kuota adalah pertandingan besok antara Mu Jing dan Rong Ji. Meninggalkan istana, Nian Bing berjalan perlahan di jalan-jalan kota Dutian. Dia tahu bahwa kemenangannya hari ini bukan karena Rong Ji ingin menyimpan kekuatannya untuk berurusan dengan pertandingan besok. Jelas bahwa kakeknya, Pangeran Rong, memberi perintah. Inilah yang membuatnya dengan sengaja mengakui kekalahan. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Huatian. Lagi pula, Rong Ji adalah singkatan dari kerajaan Huarong. Bisakah kita bicara? Suara dingin tiba-tiba terdengar. Nian Bing terkejut. Dari sudut pandang kekuatan mentalnya, suara ini jelas ditujukan pada dirinya sendiri. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa Bing Yun, yang mengenakan kerudung putih, berdiri tidak jauh di belakangnya. Melihat lambang menara Dewa Es di tubuhnya, perasaan kebencian melonjak. Nian Bing Qiang menanggung api kebencian di dalam hatinya, dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika Anda menginginkan batu Dewi Es dan salju, tidak ada yang perlu dibicarakan. Petik 2. Qianhuan Bingyun berjalan perlahan ke Nian Bing, tidak hanya itu, saya pikir penampilan Anda saat ini tidak seharusnya seperti Anda, Tuan Binghu Magic Chef. Nian Bing menggelengkan hatinya, koki sihir pemadam kebakaran es. Siapa itu? Aku khawatir kamu mengakui orang yang salah. Qianhuan Bingyun menyentuh cermin kecil dari tangannya, ini adalah hadiah dari guruku. Ini disebut cermin ajaib. Tidak peduli makhluk apapun, cermin ini dapat mencerminkan hal-hal di balik berkah ajaib. Saya pikir kita semua berada di ini bukan pertama kalinya Tian Cheng bertemu. Haruskah aku mengundang Pangeran Ketujuh untuk datang? Petik 2. Nian Bing tertawa sedikit, dia adalah orang yang keluar dari menara Ice God. Ada begitu banyak bayi di tubuhnya. Sepertinya pengorbanan Ice God benar-benar memperlakukanmu sebagai pewaris. Ayo pergi ke sana dan duduk. Meraba-raba di sebuah restoran di sebelahnya. Ini bukan waktunya makan, restorannya tampak sepi, penampilan keduanya menarik perhatian pelayan segera setelah mereka masuk. Tuan dan Nyonya, apakah Anda punya makanan? Pelayan itu bertanya dengan sopan. Dia melirik Bing Yun, dan tiba-tiba dia menggigil dengan lihai dan dengan cepat mengembalikan tatapannya. Gadis yang sangat dingin. Nian Bing tersenyum dan berkata, ayo makan sesuatu, duduk saja di sini. Dia menunjuk ke sebuah meja di dekat jendela dan berjalan melewati Qianhuan Bing Yun. Pelayan mengikuti mereka ke meja, apa yang ingin kamu makan?
Nian Bing menoleh ke mata Bing Yun yang bertanya. Meskipun dia adalah musuh, dia tetap bersikap jantan. Bing Yun dengan tenang berkata, aku tidak makan makanan biasa. Kamu ingin apa yang kamu makan? Nian Bing tertawa dan tertawa, ya. Kamu seorang dewi, bagaimana kamu makan makanan biasa? Pelayan, hidangan spesial apa yang kamu miliki di sini, cukup beri aku 4 hal. Udara dingin yang beredar di sekitar tubuh Bing Yun telah membuat pelayan itu tak tertahankan, betapapun cantiknya seorang wanita, hidupnya tidak sepenting itu. Dia berjanji untuk melarikan diri dengan cepat. Nian Bing bersandar di belakang kursi, memancarkan senyum elegan, Nona Qianhuan Bing Yun, apa yang ingin Anda bicarakan, sekarang Anda bisa mengatakannya. Ice Magic Fire Chef, yang direkrut oleh Yan Jing tetapi menghilang. Aku tidak berharap untuk mewakili Kekaisaran Ice Moon dalam kontes penyihir. Haruskah aku berpikir kamu adalah koki atau penyihir? Nian Bing berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu, tapi ada satu hal yang harus kamu pikirkan, aku tidak mewakili Kekaisaran Ice Moon, tetapi Uni Ice Moon Empire Wizard. Aku tidak memiliki hubungan dengan Kekaisaran Ice Moon. Bing Yun berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat melihat bahwa Anda dan penyihir bernama Rong Bing terlihat hampir sama. Saya pikir Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan Rong Jia. Anda hanya dapat memiliki batu Dewi Es dan Dewa Api sendiri, tapi dia seharusnya mati 8 tahun yang lalu. Petik 2. Di mata Nian Bing, Jing Seng Daseng, jika Anda mengetahuinya dengan sangat jelas, mengapa Anda harus berbicara kepada saya tentang hal itu? Orang sialan itu mungkin tidak benar-benar mati. Bing Yun berkata, jadi apakah kamu benar-benar putra satu-satunya Rong Tian dan saudara perempuanku? Beberapa waktu yang lalu, Tuan merasakan nafas batu Dewi Es, dan kamu membiarkannya pergi. Nian Bing mendengus dan berkata, ada apa? Kamu menebaknya dengan benar. Jika aku mengingatnya dengan baik, batu Dewi Es dan salju diberikan kepada ibuku oleh Dewi Salju dan Es, dan ibu memberikannya kepadaku lagi. Untuk kembali ambil mayat saya, tentu saja Anda harus memiliki kemampuan ini. Namun, pengorbanan Dewi Es benar-benar baik untuk Anda. Sepertinya Anda tidak lebih besar dari saya. Saya bahkan tahu hal-hal ini. Dunia luar melaporkan bahwa Anda akan mewarisi mantel wanita tua itu, dan tampaknya Anda benar. Petik 2. Kamu sangat percaya diri. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Suara Bing Yun sedikit lebih dingin, dan udara di sekitarnya tampak membeku. Nian berkata dengan dingin, keyakinan tergantung pada kekuatan. Saya pikir, jika berjalan dengan baik, kita akan bertemu di final. Bing Yun berkata, saya tidak ingin batu Dewi Es Anda, saya ingin Anda menjadi orang ini. Nian Bing sia-sia tersenyum dan berkata, maaf, aku sudah terkenal. Meskipun kamu sangat cantik, aku tidak ingin beberapa bagian diriku membeku. Kamu. Sebuah kepanikan langka muncul di mata Bing Yun, mengangkat tangannya dan menepuk Nian Bing, kerucut es yang tajam muncul di depan Nian Bing seperti kilat. Nian Bing mengangkat tangannya untuk memegang kerucut es. Pada saat ini, ujung tajam kerucut es itu hanya kurang dari 3 inci dari matanya. Nafas yang samar-samar keluar dari tubuh Nian Bing. Serupa. Tidak bisakah kamu menunggu? Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Aku akan menemanimu kapan saja. Suara Nian Bing juga membeku. Aku harap kamu menunjukkan rasa hormat, lagi pula, kamu juga seorang penyihir, kata Bing Yun pahit. Nian Bing tersenyum dan memandang Bing Yun berkata dengan sembrono, rasa hormat tergantung pada siapa yang digunakan untuk. Bagi Anda, Bing Sen Tower, apakah Anda pikir saya harus menghargai? Di mata saya, sebagian besar dari Bing Sen Tower wanita lebih baik daripada wanita. Setidaknya, wanita juga agak emosional, dan wanita paling menarik, tetapi bagaimana dengan Anda? Tapi mereka hanya sekelompok patung dingin. Jika seseorang kehilangan emosinya, bisakah dia tetap menjadi manusia? Selama itu buruk untuk menara Dewa Es, dia tidak akan ragu untuk melakukannya dan menghina langkah pertama pengetahuan. Bing Yun berdiri dengan ganas, dan suhu di seluruh restoran turun tajam, menghina menara Dewa Es, ini saja sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali. Nian Bing masih di tempat, apakah itu? Saya tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukankah Anda pikir Anda masih memiliki perasaan?
Apakah itu mustahil? Sejauh yang saya tahu, Anda tidak pernah tahu perasaan itu. Jika tidak, bagaimana dengan orang tua saya? Apakah Anda akan mati? Adalah kesalahan bagi Anda untuk datang kepada saya hari ini, bahkan jika Anda tahu identitas saya, apakah Anda pikir itu dapat mengancam saya? Saya tidak berpikir ada sesuatu untuk dibicarakan tentang musuh yang membunuh orang tua saya kecuali untuk balas dendam. Tuanmu, kau menara Dewa Es menghancurkan kebahagiaanku, aku akan mengembalikanmu 10 kali dan 100 kali. Aku ingin menghilangkan menara Dewa Es dari daratan. Berbicara tentang beberapa kata terakhir, dia mengucapkan setiap kata. Kebencian yang ditekan tiba-tiba dilepaskan dari mata, seolah menembus ribuan awan es fantasi di depannya. Sangat disayangkan bahwa bagaimanapun juga, matanya tidak dapat dibunuh. Setelah mendengarkan kata-kata Bing Yun menjadi tenang dan perlahan duduk kembali ke posisinya, berkata, apakah kamu pikir kamu bisa membalas dendam? Tidak. Nian Bing menjawab dengan cepat, jika aku membalas dendam dengan kekuatanku saat ini, itu pasti akan mengenai batu dengan telur, tapi sekarang itu tidak berarti selamanya, bagaimana menurutmu? Petik 2. Bing Yun mencibir, apakah Anda pikir Anda akan selamanya? Tidak peduli apa artinya Anda gunakan, setelah pertandingan ini, saya akan membawa Anda kembali ke Menara Ice God dan membiarkan Tuan menanganimu. Nian Bing sedikit tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Bagaimanapun, kamu baik-baik saja, tetapi kamu harus memikirkan kekuatan Rongjia sebelum kamu mengatakan ini padaku. Lagi pula, aku juga bermarga Rong. Pada saat ini, pelayan telah mengantarkan makanan, Nian Bing mengambil sumpit dan memotong sepotong daging sapi rebus ke mulut untuk dikunyah. Yah, rasanya tidak apa-apa tetapi rasa bumbu terlalu berat, yang tidak mencerminkan daging sapi itu sendiri ini segar, tetapi di restoran biasa, ini hampir tidak dapat diterima. Nona Bing Yun, apakah Anda ingin mencicipinya? Oh, ya, saya ingat menara Bing Shen bervegetarian, kan? Mata Bing Yun penuh dengan jijik, dan dia memandang makanan di atas meja dengan tidak sabar dan berkata, apakah kamu mengandalkan Rongjia untuk melindungimu? Itu tidak berguna. Karena aku percaya, kamu akan memilih untuk kembali bersamaku. Bab 111 CDN. Bidang bawaan lainnya. Nian Bing menyipitkan matanya dan menatap Bing Yun, bagaimana kamu mulai bermimpi di siang hari? Tentu saja, jika kamu mau tidur denganku, aku juga bisa mempertimbangkan lamaranmu, tapi aku hanya bisa berjalan 1 meter pada satu waktu. Diperkirakan ketika Anda tiba di Menara Ice God, Anda sudah 7 atau 80, mungkin anak-anak memberi saya banyak hahaha. Petik 2. Kamu, Bing Yun mengipasi wajah Nian Bing, memancarkan cahaya dingin di mata Nian Bing, dan meraih tangan kecilnya yang dingin. Apakah kamu pikir kamu adalah seorang pejuang? Singkirkan cakarmu. Dia melemparkan tangan Bing Yun dengan kasar. 1000 fantasi Bing Yun, kapan kamu mendapat penghinaan dari masa kanak-kanak sampai kepenuhan? Payudara montok terus naik dan turun karena kemarahan, tetapi dia tidak melakukannya lagi. Kamu tidak pantas menjadi penyihir yang mulia, menghinaku apakah Anda sangat bangga? Ya, saya memberitahu Anda satu hal sekarang, mungkin Anda akan lebih tenang. Orang tua Anda belum mati. Nian Bing, yang terus makan hidangan, tiba-tiba menjadi kaku, dan cahaya di matanya melambung tinggi. Ilusi Qian Huan Bing Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar di dalam hatinya. Dia menggerakkan tubuhnya ke seberang meja, kamu, apa yang kamu bicarakan? Bing Yun memandang Nian Bing dengan dingin dan berkata, aku berkata, orang tuamu tidak mati. Pemimpin pertempuran itu tidak membunuh orang tuamu, tetapi mereka dimeteraikan dan dipenjara. Tentu saja, mereka disegel dalam kedinginan. DS, situasi mereka dapat berubah kapan saja. Adapun tempat di mana mereka ditahan, hanya Tuan dan aku yang tahu. Sekarang, haruskah kau mempertimbangkan usulanku? Petik 2. Bang bang, bang bang, detak jantung Nian Bing terus melaju, wajah tampan itu sedikit merah karena kegembiraan, jantung diintimidasi seperti gelombang orang tua tidak mati. Ekstasi terus menyerang hatinya, tanpa sadar, Nian Bing mengepalkan tangannya, dan emosi gembira menggantikan kebencian. Dia sekarang hanya memiliki satu ide di dalam hatinya, yaitu untuk menyelamatkan orang tuanya dari penjara.
Berpikir tentang orang tua yang menderita di menara Bingshan, mata Nian Bing memerah, tinjunya yang kencang bergetar sedikit. Melihat emosi yang kompleks yang terungkap di mata Nian Bing, Bing Yun tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Pria di depannya tampak tidak mengganggu seperti sebelumnya. Sekarang, haruskah kamu memutuskan untuk pergi ke menara Bingshan bersamaku? Mungkin, Tuan akan membiarkanmu melihat orang tuamu untuk yang terakhir kalinya, kata Bing Yun dengan dingin. Nian Bing memandang Bing Yun dengan cara yang aneh, kamu baru saja mengatakan bahwa hanya kamu dan tuanmu yang tahu tempat di mana orang tuaku ditahan, kan? Bing Yun tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu di mana itu. Ya, hanya aku dan Tuan yang tahu. Nian Bing mengangguk dan berkata, oke, aku mengerti, aku akan pergi ke menara Ice God. Ekspresinya kembali normal, dia mengambil sumpit lagi dan perlahan memakan piring di atas meja. Mengapa dia begitu tenang? Bing Yun bingung di dalam hatinya, dan matanya berubah ketika dia membaca Nian Bing. Pelayan, tuan muda kita ada di sini, dan kamar atas yang elegan masih ada di sana. Suara nyaring terdengar dan lebih dari selusin orang berjalan masuk dari luar pintu. Jelas, sebagian besar dari mereka adalah rombongan, dan mereka dikelilingi oleh gaun cantik. Pria muda itu masuk. Meskipun pria muda itu terlihat baik, tetapi wajahnya tampak pucat. Rambut panjang keemasan dan logo singa emas di dadanya melambangkan identitas mulianya. Pelayan itu mengangguk dan menyapanya, ternyata pangeran kecil itu ada di sini. Tolong simpan, Jian menyimpannya untukmu. Nian Bing menatap pemuda itu dan mendengus jijik, ini adalah pangeran kecil lain. Ini lucu, ini benar-benar lucu. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang tak tahu malu di dunia? Meskipun suara Nian Bing tidak keras, laki-laki pemuda itu jelas sangat manusiawi, dan lusinan mata tiba-tiba menembak ke meja mereka. Beberapa dari mereka sudah datang ke meja. Hah, gadis yang sangat berselera tinggi. Pria muda itu melambaikan tangannya, dan orang-orang itu berhenti tiba-tiba. Dia perlahan-lahan datang ke meja tempat Nian Bing mengamati matanya dan menghentikan pandangannya ke wajah Bing Yun. Di mana tadi? Anjing itu menggonggong dan memotong lidahnya sendiri. Aku akan mengampuni kamu. Petik 2. Nian Bing dengan malas bersandar di kursi, oke. Kamu rela memotong lidahmu sendiri. Aku benar-benar bisa menghindarkanmu. Bajingan Rongjia benar-benar harus dibersihkan. Lelaki muda itu berkata dengan suara dingin, karena kamu mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku. Lakukan, buat dia tetap bernafas. Sosok itu melintas dan kedua rombongan itu mendekati Nian Bing dengan kilat dan dua tangan besar menekan bahunya. Tiba-tiba, ada bunga di depan mereka, dan Nian Bing yang duduk di sana tiba-tiba menghilang, ketika mereka melihat ke atas. Mereka menemukan bahwa Nian Bing tidak tahu kapan mereka berdiri di sebelah pemuda itu, dan mereka memegang bentuk aneh di satu tangan. Pisau perak. Tangan Nian Bing yang kuat mencubit leher pemuda itu, dan matanya menjadi sangat dingin. Kamu, apa yang kamu lakukan? Suara pemuda itu serak karena dia terjepit. Nian Bing tertawa dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan membunuh Anda dengan pisau, juga tidak akan menggunakannya untuk memotong lidah Anda, karena saya khawatir darah kotor Anda akan mencemari pisau saya. Biarkan orang-orang Anda jujur, tidak takut aku berkata kepadamu, aku seorang penyihir, dan aku ingin hidupmu sesederhana membalik telapak tanganku. Petik 2. Jangan datang, jangan datang. Pria muda itu jelas ketakutan, dan tubuhnya mulai bergetar. Orang-orang yang diam-diam mengelilinginya tiba-tiba berhenti. Bing Yun berdiri tanpa memandang pemuda itu. Siang Nian Bing berkata, apakah kamu merasa menarik? Setelah pertandingan aku akan menemukanmu lagi. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Para lelaki muda itu ingin menghentikannya. Dalam sekejap teriakan terdengar, dan masing-masing pengikut memiliki kerucut es tambahan di pundak mereka. Nian Bing menyaksikan dengan sedikit kesialan, dan mulai bekerja pada orang-orang dari Menara Dewa Es. Orang-orang ini terlalu percaya diri. Bing Yun pergi, dan Nian Bing tersenyum dan menatap pemuda di tangannya, jika aku ingat dengan baik, namamu seharusnya Rong Yao. Yah, itu pasti cucu Rong Fei, kan?
Rong Yao mendengar Nian Bing menyebut namanya, dan momentumnya tiba-tiba sedikit, karena kau tahu siapa aku, jangan cepat-cepat pergi. Di kota surga ini, tidak ada yang berani menyinggung keluarga kita. Nian Bing tersenyum dan berkata, itu dia. Aku benar-benar takut. Lihat, tanganku gemetaran. Cahaya perak yang bersinar di depan Rong Yao tampak jatuh setiap saat. Kamu, jangan mengacau, selama kamu membiarkanku pergi aku tidak akan mempermalukan kamu. Nian Bing mendengus dan berkata, dari kecil menjadi besar, kata-katamu sepertinya tidak pernah dihitung. Yakinlah, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah tangan kotorku yang membunuhmu? Namun, melihatmu seharusnya kewalahan, untuk para gadis di kota surga, aku akan melakukan sedikit operasi untukmu. Dua napas dingin dan panas muncul pada saat bersamaan, dan atmosfer magis yang terlihat jelas mengelilingi mereka dan membuat mereka meleleh. Para pria bahkan lebih takut untuk bergerak. Dengan kekuatan kontrol magis Nian Bing, mengendalikan atmosfer magis melawan Rong Yao, yang tidak memiliki kekuatan sebagai pesulap junior, tidak bisa lebih mudah. Dingin dan panas menyerang tubuh Rong Yao pada saat bersamaan. Seluruh tubuh bergetar, dan perasaan aneh itu terus meningkat tanpa sadar, dia bahkan mengencingi celananya. Suara mengejek Nian Bing terdengar di telinganya, bagaimana dengan pembaptisan es dan api itu bagus. Yakinlah, aku berkata aku tidak akan membunuhmu. Namun, kamu telah mendengar kata impotensi. Aku khawatir kamu belum pada awalnya, dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, hahaha. Cahaya perak menyala dalam tawa tubuh Nian Bing menghilang, dan Rong Yao jatuh ke tanah dengan lembut. Orang-orangnya tidak peduli memperingati Bing dan dengan cepat membantu Rong Yao berdiri. Titik awal adalah yang terbaru, tercepat dan terpanas. Selamat datang di titik awal untuk mendukung bibir penulis. Bibirnya telah berubah menjadi biru dan ungu, tetapi keringat di dahi terus mengalir. Bunuh, bunuh, bunuh aku. Rong Yao ingat penampilan Nian Bing dengan sangat jelas. Ketika dia masih kecil, dia adalah orang yang paling sering menggertak Nian Bing. Rong Yao adalah cucu dari Rong Fei. Dia berjuang dengan sekelompok junior dari keluarga. Rong Yao membawa sekelompok orang kepadanya, tidak hanya memukulinya, tetapi juga mengencingi dia. Es yang memalukan pada saat itu mengingat dengan jelas kebencian itu secara bertahap dihasilkan sejak saat itu, meskipun kemudian setelah Bing kembali. Dia juga dengan kejam memukuli Rong Yao dan kelompoknya, tetapi hinaan yang mereka derita tidak dilupakan sesaat. Hari ini, ketika Rong Yao memasuki pintu, dia mengenali Rong Yao dari logo Rong Yao dan penampilannya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas? Jika bukan karena Pangeran Rong itu akan membuatnya merasa banyak, aku khawatir itu akan menjadi pembunuh. Kontes sulap mutakhir terus berlanjut dan Nian Bing dan Bing Yun menjadi tempat pertama dalam dua kelompok tanpa ketegangan, tempat kedua dalam kelompok pertama diperoleh dengan mencairkan es. Sedangkan pada kelompok kedua, tiang lele hilang oleh Mu Jing. Di hadapan Rong Ji, Mu Jing menggunakan bidang bawaan segera setelah dia datang. Rong Ji kehilangan sangat tertekan. Keuntungan dari bidang bawaan terlalu jelas. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengan gulungan sihir ketika dia tidak dapat menggunakan gulungan sihir. Lagi pula, bagaimana sihir instan dapat dibandingkan dengan ranah bawaan Ordo ke-8? Dengan cara ini, 4 orang yang masuk final adalah Nian Bing, Bing Yun, Nian Bing dan Mu Jing. Babak pendahuluan telah berakhir, dan final akan dibuka selama 2 hari. Nian Bing akan memasuki istana pangeran setiap malam dengan tenang. Anda tidak perlu menunjukkan kepada Ruby Lion yang diberikan pangeran-pangeran. Anda dapat dengan mudah mendapatkan penampilan yang sama seperti es yang mencair. Memasuki Rongfu, Pangeran Rong memiliki ajaran yang sangat aneh tentang dirinya. Tidak ada penjelasan, tetapi ia mengatakan banyak pengetahuan teoritis kepada Nian Bing untuk membuatnya akrab dengannya. Meskipun ingatan Nian Bing sangat kuat, pengetahuan bahwa Pangeran Rong menanamkan dalam dirinya benar-benar terlalu banyak ingatan yang keras setiap hari sebenarnya menghabiskan banyak energinya. Terutama mantra-mantra sihir top dari berbagai departemen. Namun, apa yang membuat Ning Bing begitu bersemangat adalah bahwa bahkan di ruang rahasia Pangeran Rong sendiri, bahkan ada mantra sihir gelap, bagi dia, mantra ini sangat berharga.
Nian Bing tidak memberitahu Pangeran Rong bahwa orang tuanya masih hidup. Setelah kembali ke rumah hari itu, dia memikirkannya dengan tenang dan tidak percaya pada kata-kata Bing Yun. Lagi pula ini hanya retorikanya. Terlalu banyak harapan. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaannya. Namun, kata-kata Bing Yun juga meremajakan hatinya. Setidaknya tujuan tindakan harus diubah. 2 hari segera berlalu, final dari kontes pesulap baru 5 kerajaan akhirnya diluncurkan. Pagi-pagi, Nian Bing mengucapkan selamat tinggal pada Feng Nu ke istana. Pertandingan pertama adalah pertarungannya dengan saudara laki-laki Rong Bing. Di bawah pengaturan Pangeran Rong, sama seperti pertempuran dengan Rong Ji pada hari itu, Rong Bing tidak benar-benar bertarung dengan Nian Bing, dan langsung mengakui kekalahan begitu dia muncul. Yang mengejutkan para penyihir lain yang menonton perang, kecuali Nian Bing dan Mian Bing. Selain itu, tidak ada yang mengerti misteri itu. Rong Fei mengumumkan bahwa Nian Bing memasuki kejuaraan terakhir. Rong Fei sangat tertekan akhir-akhir ini, bukan hanya karena perintah Pangeran Rong, tetapi juga karena perjumpaan cucunya. Dia menelusuri di mana-mana, dan menemukan bahwa orang yang telah meninggalkan cucunya adalah siapa. Game kedua, Ice God Tower Bing Yun, Langmu Empire Wood Crystal, silakan datang ke panggung. Bing Yun masih menjadi kostum asli, kasa putih, hingga tahap akhir, kesenjangan dalam kekuatan telah berkurang banyak, selain lawan mengakui kekalahan dalam kompetisi es. Bing Yun dan Mu Jing permainan ini sangat kritis, jika Bing Yun menang, kemudian, 2 game terakhir pertama akan diambil alih oleh Ice Moon Empire, ini tidak pernah terjadi dalam banyak game. Di atas panggung, Mu Jing menatap Bing Yun, dan ada senyum di wajahnya. Kau mengakui kekalahan. Meskipun mana absolutmu sangat kuat, itu harus lebih baik untuk membaca es dalam hal perubahan. Tanpa menggunakan gulungan sihir, saya tidak bisa bersaing dengan bidang saya. Bahkan jika saya bertarung dengan Nian Bing lagi, saya tidak akan memberinya waktu untuk berurusan dengan bidang saya, setidaknya 70% dari peluang. Saya akan menentukan juara di bidang ini. Petik 2. Bing Yun dengan dingin berkata, itu lebih baik daripada mengetahui, jangan meremehkan lawanmu gelombang CDN gelombang meskipun bidang bawaan adalah simbol yang kuat, itu tidak berarti segalanya. Mu Jing tersenyum ringan dan berkata, benarkah? Kalau begitu cobalah. Permainan dimulai. Rong Fei mengumumkan suara dan mundur ke tepi platform kompetisi. 100 penyihir hebat menggunakan semua kekuatan magis mereka untuk menyingkat batas pertahanan yang kuat di sekitar platform kompetisi. Para pemain yang bisa memasuki final semua dalam kompetisi ini. Yang terbaik dari mereka, mereka tidak berani peduli, kalau perbatasan defensif dihancurkan oleh pertempuran antara keduanya dan mengganggu Kaisar Huatian. Lampu hijau melintas di mata Mu Jing, sosok itu melayang langsung, dan napas besar kehidupan melonjak. Momen hijau menutupi seluruh panggung, yang merupakan ranah Dewi Bumi. Bing Yun tidak bergerak, dan menyaksikan gelombang hijau menelannya, jubah sihir putih otomatis tanpa angin, dan bunga es biru di dadanya memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Lapisan halo putih melayang di sekitar tubuh awan es, dan kecepatan difusi tidak cepat, tetapi lingkaran putih lewat, dan langsung menjadi dunia es dan salju, suhu turun tajam. Ketika hijau besar ketika mereka bertemu putih, mereka tidak bisa menyerbu, tanaman hijau subur ditutupi dengan lapisan es dan momentum penyebaran berhenti tiba-tiba, bukan hanya itu. Tetapi ada tanda-tanda penyusutan. Tidak, ini tidak mungkin. Mu Jing, tersembunyi di hijau, berseru. Bing Yun berkata dengan lemah, tidak ada yang mustahil, mungkinkah hanya Anda yang dapat memiliki alam bawaan? Saya pikir, kerajaan Anda baru saja bangun segera, sama kerajaan saya baru saja terbangun sebelum datang ke sini ya. Alam Dewi Bumi yang melahap semua energi alam adalah mustahil untuk melahap alam Dewi Esku. Keheningan di dunia es adalah musuh bebuyutanmu. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku harus mengakui kekalahan? Petik 2. Munculnya alam Dewi Es adalah kejutan besar bagi semua orang yang hadir, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa awan es yang sudah kuat memiliki dunia bawaan yang kuat. Nian Bing terasa dingin di seluruh, matanya berkedip, dia tidak takut apapun, permainan di pengadilan tidak lagi penting baginya, kemenangan dan kekalahan sudah jelas, dia berpikir.
Berpikir tentang bagaimana menangani bidang bawaan dari Bingyun dan perpaduan antara dunia seribu fantasi hampir tidak mungkin baginya untuk menang. Dengan alam es dan salju, kekuatan seribu fantasi Bingyun telah ditingkatkan ke tingkat magister. Menara Ice God itu benar-benar keberadaan yang sangat kuat. Hanya saja para murid yang dikorbankan oleh Dewi Es telah mencapai tingkat ini. Pangeran Rong juga mengerutkan kening, dan memandang Su Yue di sebelahnya, matanya berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Permainan di lapangan memasuki jalan buntu karena penampilan bidang Dewi Salju. Meskipun Mu Jing mencoba yang terbaik untuk mendesak bidang Dewi Tanahnya sendiri dan ingin melahap es di bidang Dewi Salju, tetapi bagaimanapun, es adalah energi yang ekstrim. Di bawah pengaruh kerajaan, dia telah melampaui kategori sihir alami. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tidak dapat menghentikan kerajaan Dewi Bumi untuk menyusut secara konstan di bawah penindasan. Mu Jing bingung. Karena dunia terbangun di lapangan, dia selalu berpikir dia diberkati, tetapi di hadapan ribuan awan es fantasi, dia merasa sangat tak berdaya. Sebuah tongkat sihir kecil muncul di tangan Bingyun. Tampaknya mengendalikan dunia bawaan tidak memakan terlalu banyak kekuatannya. Mantra cemberut menyebar dengan jelas ke seluruh penonton elemen es yang hebat. Mengembun, berubah menjadi es dari hancuan kuno, untuk mengkonsolidasikan es Yuehua, perpaduan es dan es, ayolah, bola beku dua warna. Titik cahaya biru dengan cepat mengembun di bidang Dewi Es, yang membuat semua orang terkejut bahwa ini awalnya monomer saat menyerang mantra sihir ada variasi. Sedikit cahaya biru, digabung menjadi 10 bola beku dua warna yang disusun dalam barisan rapi di depan awan es. Meskipun volume bola beku 2 kali lipat dibandingkan dengan bola beku tunggal, ini adalah 10 bola beku berwarna ganda. Tanda seru. Bingyun mengangkat tangannya, dan tongkat sihir menunjuk ke depan. Bola beku di udara bagaikan penghancur dalam putaran cepat, setelah lewat tanaman yang sebelumnya beku telah berubah menjadi bubuk. Dan 10 bola beku berwarna ganda setengah dikelilingi oleh kayu yang tersembunyi di bidang Dewi Bumi. Kristal berguling. Bunga kehidupan, aku mengizinkanmu atas nama alam, Zan melepaskan nafas alam, melahap semua kekuatan asing. Dan berubah menjadi kehidupan tanpa akhir untuk melembabkan alam. Mu Jing segera dengan enggan meluncurkan serangan balik setelah absen sebentar, Dewi Salju. Meskipun ladang memiliki efek penindasan tertentu di negaranya Dewi, tidak mudah untuk memecahkan bidang Dewi Bumi. Banyak bunga-bunga kuning melayang di ladang Dewi Bumi. Di bawah pengaruh peningkatan di ladang, mereka tumbuh dengan cepat dan segera, mereka menjadi puluhan bunga matahari, cahaya kuning lembut dari dirilis di bunga matahari. Interlacet ke jaring cahaya kuning penuh kehidupan menyelimuti 10-10 bola es berwarna. Bingyun sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu masih tidak menyadarinya? Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku tanpa keuntungan dari lapangan? Tongkat sihir melambai dengan ringan di tangan, dan 10 bola beku tiba-tiba berubah. Mereka awalnya paralel, tiba-tiba mengubah bentuk tim, berubah menjadi barisan lurus, dan tiba-tiba dipercepat menuju jaring cahaya yang berasal dari kap mesin. Bola es pertama menghilang di bawah pengaruh jaring cahaya kuning, yang berubah menjadi elemen air untuk melembabkan bidang Dewi Bumi. Bola es kedua segera menghilang, dan bidang Dewi Bumi dipelihara kembali. Jaringan optik yang telah diproyeksikan telah berfluktuasi. Serangan bola beku dua warna ini sangat kuat, ketika bola kelima dihancurkan, cahaya yang dipancarkan oleh Xiang Yue Kuai tidak bisa lagi menahan dampak bola beku tersebut. 5 bola beku yang tersisa melaju ke tanah Dewi Bumi. Ada ledakan dahsyat pada saat itu. Pada saat ledakan, keripik es yang tak terhitung jumlahnya memercik dan alam Dewi Es menyerbu secara instan, membuat dunia Dewi Bumi dihancurkan oleh bola es dua warna yang tidak dapat pulih. Pada saat ini, 4/5 dari seluruh area permainan ditempati oleh alam Dewi Es. Dengan nyanyian mantra, 10 bola beku berwarna ganda muncul di sekitar ribuan awan es ajaib, tetapi dia tidak segera memulai serang. Domain Dewi Bumimu juga merupakan domain tingkat atas dengan fungsi serangan, pertahanan, dan amplifikasi. Jika kekuatan sihirmu sebanding dengan levelku dan di alam liar, aku takut bahwa akulah yang akan gagal.
Sayangnya, sekarang kau dan aku masih ada celah besar, mengakui kekalahan. Apakah Anda benar-benar ingin saya menghancurkan ladang Anda dan melukai vitalitas Anda? Petik 2. Diam, Mu Jing tidak berdamai. Namun, dia mengerti bahwa, dalam situasi saat ini, wilayahnya ditekan dan kekuatan sihirnya lebih rendah dari pihak lain, kecuali terjadi keajaiban, mustahil untuk memiliki kesempatan. Pada saat ini, dia semakin merindukan hadiah kompetisi ini. Jika pisau panjang umur ada di tangan, bagaimana dia bisa kalah? Dengan nafas kehidupan di pisau, semuanya akan menjadi mungkin. Pertandingan berakhir dengan pengakuan aktif Mu Jing. Qianhuan Bingyun sekali lagi menunjukkan kekuatannya yang kuat di depan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa dia telah mencapai sihir tingkat tinggi dengan usianya sekitar 20 tahun. Sangat, situasinya sudah jelas. Bahkan jika Nianbing tidak mengkonsumsi 2 game penting, tidak ada yang mengira dia bisa mengalahkan awan es dengan dunia bawaan. Berjalan keluar dari istana, Mu Jing menundukkan kepalanya dalam perenungan, dan Murong berbisik di samping, "Saudari, jangan memikirkannya, kegagalan ini bukan alasanmu. Orang-orang yang kalah dari Menara Dewa Es tidak memalukan. Level sihir tertinggi di daratan. Selama kamu bekerja keras, pencapaian masa depanmu mungkin tidak sebanding dengan awan es." Petik 2. Mu Jing menatap kakaknya dan berkata, "Apakah kamu pikir aku sedang memikirkan permainan hari ini? Bahkan, aku berharap bahwa awan es ini tidak akan begitu sederhana, dan bisa memaksanya untuk menggunakan bidang bawaan. Aku sudah berhasil dan mengeksposnya lawan yang kuat lebih mudah dihadapi daripada yang tak terduga. Saudaraku, apakah orang-orang kita sudah siap?" Petik 2. Murong mengangguk dan berkata, "Saya siap mendengarkan pesanan kami kapan saja." Mu Jing mencibir dan berkata, "Yah, selama informasi kami benar, akan ada pertunjukan yang bagus setelah pertandingan ini. 1000 fantasi Bingyun harus mati, dan jika Nianbing menolak untuk mengundurkan diri, itu akan mati. Kami Kekaisaran Langmu telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk menembak." Petik 2. Murong berkata sambil tersenyum, "Saudari, tahukah Anda, saya benar-benar senang bahwa Anda bukan laki-laki, jika tidak, bagaimana saya bisa berubah menjadi putra mahkota?" Mu Jing meliriknya dan berkata, "Sekarang katakan apa gunanya ini, Anda dapat yakin, saya akan membantu Anda mewarisi tahta ayahmu, tapi jangan lupa untuk berjanji padaku sesuatu." Murong Zeng berkata, "Tentu saja saya tidak akan lupa, itu adalah janji saya kepada Anda. Selain itu, janji Anda sangat bermanfaat bagi kerajaan Langmu kami, bagaimana saya bisa berubah pikiran? Saya bukan ayah, tidak seperti ayahnya saja. Akan bertahan bersama, tujuan kita hanya satu." Kata, dia mengangkat tangan kanannya. Mu Jing juga mengulurkan tangan kanannya untuk memegangnya, dan kata-kata, benua terpadu, bergema di hati mereka pada saat yang sama. 2 hari berlalu, dan malam datang lagi. Nianbing, mengenakan jubah sihir logo singa emas, berjalan ke Pangeran Rong Mansion. Dia bukan yang pertama kali datang. Dia berjalan menuju ruang belajar dengan sentuhan cahaya di wajahnya. Senyum tampak dalam suasana hati yang baik, dan tidak terintimidasi oleh kekuatan Qianhuan Bingyun di siang hari. Mendorong pintu masuk, ruang belajar menyala terang. Pangeran Rong telah memesan hari ini. Tanpa izinnya, keluarga Rong tidak diizinkan untuk datang ke ruang belajar. Ajaran sihir tidak bisa diganggu. "Kamu di sini." Suara tua itu terdengar, dan Pangeran Rong mengenakan pakaian kasual dan menonton dengan buku ajaib. Nianbing pergi ke Pangeran Rong dan berkata, "Wajahmu tidak terlalu bagus." Pangeran Rong menutup buku itu dan berkata, "Apakah menurutmu kulitku bagus? Pisau panjang umur tidak tahu berapa banyak energi yang kubutuhkan untuk mendapatkannya, tapi sayang sekali." Nianbing tersenyum dan berkata, "Kamu tidak percaya padaku?" Pangeran Rong sedikit tersenyum dan berkata, "Haruskah saya percaya pada Anda? Bidang Dewi Es bawaan ditambah ribuan bidang fantasi yang diperoleh, belum lagi Anda, bahkan saya perlu banyak upaya untuk menang tanpa menggunakan gulungan sihir. Bagaimanapun, mantra sihir selalu menjadi faktor penting yang membatasi penyihir. Untuk bidang seperti dia, master sihir dan budidaya ganda lebih cocok."
Dalam 2 hari terakhir, saya memikirkan banyak cara untuk menghadapinya, tetapi nama keluarga yang mungkin berhasil sangat kecil. Ini bukan masalah siang dan malam kecuali Anda dapat bangun di dunia bawaan hari ini, Anda bahkan tidak memiliki 1/10 kesempatan. Gadis ini bernama Bingyun akan terus berkembang dengan kekuatannya saat ini. Dalam 30 tahun, Menara Ice God harus akan ada divisi Dewa Turun lainnya. Anda juga bisa melihat bidangnya, yang beberapa poin lebih kuat dari bidang Dewi Bumi. Bahkan permainan hari ini, dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Petik 2. Kalau begitu mari kita bertaruh. Nian Bing menatap Pangeran Rong sambil tersenyum. Taruhan, apakah kamu yakin kamu bisa menang? Aku juga sangat percaya diri dengan sihir fusi kamu, kalau tidak aku tidak akan memiliki pisau umur panjang. Namun, gadis Bingyun tidak memiliki pengalaman yang kurang dalam pertempuran sihir daripada kamu, hanya tidak mungkin memberi Anda kesempatan untuk bermain. Bahkan jika Anda dapat menggunakan kelebihan sihir fusi, Anda mungkin tidak dapat menang. Tidak ada yang dipertaruhkan. Pangeran Rong memandang Nian Bing dengan terkejut. Nian Bing Dao, masih terlalu dini untuk mengatakan ini, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Taruhan antara aku dan Bingyun. Jika aku menang, kamu harus berjanji padaku satu hal. Jika aku kalah, saya juga menjanjikan satu hal tanpa syarat, bagaimana caranya? Titik awalnya adalah yang terbaru, tercepat dan terpanas. Selamat datang di titik awal untuk mendukung mata penulis. Ada cahaya redup di mata Pangeran Rong. Wah, saya makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan. Apakah Anda menggunakan metode ini untuk merangsang saya? Tapi, saya tidak bisa memikirkan cara apapun untuk Anda. Petik 2. Setelah beberapa hari bergaul dan mengajar Pangeran Rong tanpa syarat, suasana antara Nian Bing dan kakeknya sangat santai. Kalau begitu kau berjudi. Pisau umur panjang hanya akan mengubah satu syarat, ini tidak merugikan Anda. Terlepas dari ketenangan pikiran Anda, hal yang saya minta tidak ada hubungannya dengan Rong Jia, ini hanya tentang diri Anda sendiri, dan saya tidak memiliki harapan akan kekuatan. Petik 2. Pangeran Rong berkata sambil tersenyum, oke, saya akan bertaruh dengan Anda, katakanlah, syarat apa yang Anda ingin saya janjikan. Cahaya menyala di mata Nian Bing dan berkata, sebelum saya menang, bagaimana saya bisa mengatakan kondisinya? Saya akan menunggu sampai saya menang. Pangeran Rong berkata, melihat seperti apa penampilanmu, sepertinya sangat yakin. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan berurusan dengan bidang bawaannya. Nian Bing tersenyum dan berbisik di telinganya di sebelah Pangeran Rong. Setelah mendengarkan kata-katanya, Pangeran Rong jelas terkejut, dan memandang Nian Bing dengan terkejut, tidak apa-apa. Anakmu sangat kejam. Nian Bing sia-sia berkata sambil tersenyum, bukankah ini mewarisi gen baikmu? Kentut, kapan aku akan menjadi seperti kamu, kamu benar-benar licik, tetapi metode ini tidak layak, setidaknya kamu memiliki setengah kesempatan. Ayahmu lebih jujur daripada kamu. Jujur, aku tumbuh bersama ayahku di provinsi Timur Tibet di daratan, dan kemudian aku berjalan di daratan sendirian. Kalau aku tidak licik, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Pangeran Rong menghela nafas dan berkata, oke, katakan padaku persyaratanmu. Bahkan jika kamu kalah, aku janji. Nian Binglang gelombang CDN gelombang kakek, apakah Anda mengasihani saya? Menggiling di luar bukanlah hal yang buruk, saya berjanji pada Anda hari itu, dan semua yang telah saya letakkan sebelumnya. Kondisiku sangat sederhana, tolong jangan pergi ke Ice Moon Empire. Petik 2. Pangeran Rong membeku sejenak dan berkata, jangan pergi. Apakah kamu takut aku akan mati di tangan wanita tua yang dikorbankan oleh Dewi Es? Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sebagai anak manusia, adalah tanggung jawab saya untuk membalaskan dendam orang tua saya. Ini adalah tanggung jawab Anda untuk beristirahat selama hidup Anda. Serahkan hal-hal ini kepada saya. Meskipun Nian Bing berkata dengan sangat tenang, matanya menunjukkan cahaya yang terus-menerus, yang merupakan manifestasi dari iman. Pangeran Rong menatap Nian Bing dalam-dalam, oke, kau benar-benar tumbuh. Jika Rong Tian masih hidup dan melihat bahwa putranya sangat baik, aku akan sangat bahagia.
Aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya, tidak masalah jika dia kalah pada akhirnya. Dia tidak memberitahu Nian Bing berapa banyak yang telah dia lakukan untuk memenangkan kejuaraannya kali ini. Hanya meyakinkan Kaisar Huatian untuk menghabiskan banyak bibirnya. Dia meyakinkan Kaisar Huatian bahwa Nian Bing akan melakukannya menjadi penggantinya dan menjadi penjaga masa depan Kekaisaran Huarong. Hua Tianchai setuju untuk membiarkan Rongbing mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Bab 112 CDN. Tidur abadi. Mata Nian Bing mengekspresikan emosi yang dalam. Saya harap begitu. Kakek, saya harus bersiap untuk pertandingan besok. Tolong lindungi saya. Hari sudah larut malam dan Nian Bing diam-diam kembali ke hotel. Feng Nu belum tidur dan menunggunya kembali. Gadis bodoh, tidakkah kamu membiarkan dirimu tidur lebih dulu? Sudah terlambat. Nian Bing memandang Feng Nu dengan sedikit menyalahkan. Feng Nu tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak bisa tidur jika kamu tidak kembali. Nama keluarga Su akan sedikit berlatih. Orang-orang seperti kita, tidak masalah jika kita tidak bisa tidur. Detektif Nian Bing meletakkan Feng Nu dalam pelukannya dan berbisik, kami akan pergi dari sini besok pagi setelah pertandingan berakhir besok. Mata Phoenix redup dan berkata, pertandingan sudah berakhir, aku harus kembali ke Phoenix. Nian Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa sekarang, ketika pertandingan selesai, kita harus membicarakannya. Pada saat itu, kamu yang memutuskan. Feng Nu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya, dan berbisik, Nian Bing, aku tidak tahu mengapa akhir-akhir ini aku selalu merasa seperti seseorang melihat kita. Nian Bing tersenyum dan berkata, kamu lebih khawatir, seharusnya itu yang dikirim kakakku untuk melindungi kita. Phoenix menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bisa dengan jelas merasakan yang dikirim oleh saudaramu, tetapi seolah-olah ada mata di langit menatap kami di sini. Aku bisa merasakannya samar-samar, tetapi aku tidak bisa menangkapnya. Hidup. Nian Bing membeku dan berkata, jangan khawatir tentang hal itu, kita akan pergi ke sini lusa, mungkin Anda merasa Tuan dikirim oleh saudara saya. Anda juga melihat hari itu, perlindungan Heno sebenarnya dua bela diri kudus, Kekaisaran Huarong adalah negara kuat pertama di daratan, dan Rongjia adalah keluarga pertama Kekaisaran Huarong. Orang-orang yang dikirim secara alami mampu. Petik 2. Kuharap begitu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Penatua Feng Kong dan orang-orangku. Sudah malam, tidurlah lebih awal. Feng Nu, final besok aku ingin membuatmu tidur malam ini, oke? Yakinlah, aku tidak akan melakukan kesalahan. Feng Nu tersipu malu, dan menganggukkan kepalanya dengan lembut, hendak pergi, dia tidak tahan untuk menolak permintaan membaca es. Nian Bing bersorak memeluk gadis Phoenix, dengan hati-hati menempatkannya di tempat tidur, dengan cepat melepas mantelnya dan meletakkannya, memeluk tubuh menawan yang penuh dengan nama keluarga. Dan ada aroma yang bergerak di hidungnya, hatinya penuh kepuasan. Pada saat ini, tidak ada jejak kesalahpahaman di Nian Bing, dia sangat merasa bahwa Feng Nu sepenuhnya miliknya, selama dia memeluknya seperti itu sudah cukup. Pada awalnya, Feng Nu agak bingung, dan dia sedikit takut dan mengharapkan. Dengan sedikit mendengkur Nian Bing, hatinya tak terhindarkan hilang. Dia mendongak dan menatap pria yang memeluknya. Dia jelas merasa bahwa pelukan hangat begitu nyata. Hari-hari ini, cinta Nian Bing untuknya membuatnya sepenuhnya menghargai keajaiban cinta, dan hatinya akan terasa menyakitkan ketika dia berpikir tentang perpisahan. Merangkul Nian Bing erat, mencium lembut di bibirnya, dengan berbagai perasaan kompleks, Feng Nu juga secara bertahap tertidur. Final dari 5 pesulap-pesulap baru akhirnya telah dimulai. Hari ini, itu akan menjadi pertempuran yang menentukan akhir, dan 2 final adalah dari Ice Moon Empire. Berdiri di panggung permainan, Nian Bing jelas merasa bahwa atmosfer di panggung hari ini agak berat, dan awan es di depannya sedang mengawasi dirinya sendiri dengan mata dingin. Di usiamu, kamu sudah sangat kuat. Sayangnya, tanpa dunia bawaan, kamu tidak bisa bersaing dengan saya sama sekali, kata Bing Yun ringan. Nian Bing mengangguk setuju dan berkata, memang benar bahwa saya tidak dapat dibandingkan dengan domain bawaan Anda. Anda jauh lebih kuat dari saya dalam hal kekuatan keseluruhan.
Mata Bing Yun berbinar, karena kita tahu hasilnya, mengapa kita tidak melakukannya lagi, setelah kita semua dari Kekaisaran Bulan Es, bahkan jika itu tidak mewakili negara. Lebih baik untuk menyelamatkan beberapa usaha. Jalan kembali belum tentu damai. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, apa cara untuk kembali? Itu setelah besok. Bisakah saya mengakui kekalahan? Ya, selama Anda memberitahu orang tua saya di mana menara Bing Sen berada, buatlah peta terperinci untuk saya, tanpa mengatakan apa-apa, saya langsung mengaku. Petik 2. Bing Yun sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu bermimpi? Karena itu yang terjadi, maka aku hanya bisa mengalahkanmu. Rong Fei berkata ke samping, hari ini adalah final, aturannya masih sama, tidak ada gulungan ajaib yang diizinkan, permainan dimulai. Tunggu, kata Nian Bing tiba-tiba. Rong Fei ragu-ragu dan berkata, apa lagi yang kamu miliki? Nian Bing Dao, kamu adalah wasit, tapi, saya harap kamu tidak berada di atas panggung, jika tidak, akan buruk jika kamu secara tidak sengaja menyakitimu. Ada kilasan amarah di mata Rong Fei, jika kamu bisa menyakitiku, aku tidak akan pantas menjadi wasit game ini, game dimulai. Setelah dia selesai, dia masih mundur ke ujung panggung. Ada sedikit rasa jijik di mata Nian Bing, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa karena Rong Fei tidak ingin turun, itulah urusannya. Napas dingin terpancar dari sekitar tubuh 1000 fantasi Bing Yun, dan lingkaran putih berkibar, menyerang ke segala arah, untuk membaca es, dia benar-benar tidak memiliki sedikit penghinaan. Terutama setelah melihat sihir homologi es dan apinya setelah kekuatan serangan yang kuat. Karena itu, begitu dia muncul, Bing Yun menggunakan wilayah Dewi Es-nya sendiri. Ada ekspresi bermartabat di wajah Nian Bing, tiba-tiba, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Dia melepas pakaiannya. Jubah sihir merah dilepas, meninggalkannya hanya dengan mantel putih. Bing Yun melihat Nian Bing tiba-tiba membuka baju, dan ada sedikit kebingungan di matanya, bidang bawaan yang dirilis tidak bisa membantu tetapi melambat. Nian Bing tersenyum, jubah sihir yang ia lepas melayang rata di tanah, tangan kirinya melambai seketika, lampu merah dan biru bersinar pada saat yang sama. Desah Dewi Es dan deru Dewa Api terbang keluar pada saat yang sama, dan jubah sihir dipaku ke tanah, cahaya menyala lagi, 4 warna emas, perak, hitam, dan biru jatuh di sekeliling jubah ajaib. Es, kamu adalah wakil dari dingin api, kamu adalah sumber panas, nafas es dan api, izinkan aku gabungkan nama keluarga khusus Anda. Dan gunakan sumber umum Anda sebagai referensi untuk beresonansi. Batu Dewi Es dan Batu Dewa Api secara bersamaan memancarkan kecemerlangan yang luar biasa menyilaukan, dan jubah ajaib yang dipaku ke tanah muncul ada garis-garis emas, yaitu susunan ajaib. Susunan ajaib yang sangat rumit, susunan ajaib tampaknya hidup, susunan pusat mata muncul sekejap warna merah dan biru, dan cahaya terus menyala. Kemudian, tiba-tiba, dunia di sekitarnya tampak berubah, merah dan biru menghilang pada saat yang sama, dan semuanya menjadi suram. Tubuh Bing Yun tiba-tiba bergetar, dan bidang bawaan yang semula dilepaskan tiba-tiba gagal, lingkaran putih menghilang tanpa peringatan. Cahaya kasa di wajahnya berfluktuasi sedikit, dan tubuhnya tiba-tiba melunak, menunjukkan warna linglung di matanya. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Nian Bing jelas siap. Tubuhnya bergetar, dan ketika kedua pisau itu terbang, ia segera duduk bersila dan jatuh ke tanah, mengerutkan kening, tetapi situasinya jauh lebih baik daripada Bing Yun. Yang paling sial adalah Rong Fei, dia tidak mengindahkan peringatan Nian Bing yang masih di atas panggung, dan juga jatuh ke tanah, dengan ekspresi menyakitkan di matanya. Lingkaran sihir di tanah telah berubah menjadi ungu pucat saat ini, masing-masing simbol sihir di dalamnya perlahan berputar di sekitar lingkaran sihir. Dan dunia yang dapat dilihat di mata Nian Bing dan Bing Yun telah sepenuhnya berubah menjadi ungu, semuanya sangat nyata, tetapi sangat tidak nyata. Nian Bing sedikit terengah-engah, tetesan keringat menetes ke bawah, meskipun dalam rasa sakit yang luar biasa, tetapi ada senyum gembira di wajahnya, situasi yang sama yang pernah ia alami sekali. Tidak terkejut, menstabilkan pikirannya, tenang menatap awan es tidak jauh di depan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bing Yun berjuang untuk duduk, tetapi bahkan jika dia berusaha lebih keras, kekuatan mentalnya telah sepenuhnya dikosongkan.
Nian Bing mengambil napas dalam-dalam. Ia beradaptasi dengan perasaan kehilangan kekuatan mentalnya. Sepertinya aku benar untuk bertaruh. Meskipun medan bawaannya kuat, itu harus dikirim oleh kekuatan mental. Tanpa kekuatan mental, medan alammu adalah alami. Saya kehilangan kemampuan saya. Kekuatan magis antara Anda dan saya tidak jauh. Sekarang, Anda telah kehilangan ketergantungan Anda dan tidak ada kekuatan spiritual. Saya takut bahwa 1000 bidang fantasi Anda tidak akan digunakan. Kami berdiri di garis awal yang sama dan ingin mendapatkan kemenangan terakhir tergantung pada keterampilan masing-masing. Tidak mudah untuk saling mengalahkan tanpa menyakiti diri sendiri. Petik 2. Pusing di benaknya terus-menerus merangsang awan es, dan kesadarannya saat ini adalah kabur, karena dia mulai berlatih sihir. Dia mengalami situasi ini untuk pertama kalinya untuk seorang penyihir. Tanpa kekuatan mental itu setara dengan tanpa tangan yang mengendalikan pedang, kekuatan sihirnya kuat. Tetapi sekarang Anda harus menggunakan area mantra sihir yang besar untuk mengalahkan lawan Anda. Nian Bing melirik penutup awan api di sekitar platform game. Pembangunan 100 penyihir hebat itu benar-benar kuat. Rentang larangan yang dia buat seharusnya lebih besar dari platform game ini. Tetapi ditekan oleh penutup awan api. Terlalu, Nian Bing tidak menembak Bing Yun, tetapi berjalan ke Rong Fei langkah demi langkah, mengangkat kakinya, dan menendangnya dari panggung. Anda harus tahu bahwa dalam lingkaran sihir terlarang ini, semakin kuat kekuatan mental, semakin menyakitkan rasanya ketika Anda dibawa keluar. Inilah sebabnya mengapa Nian Bing asli dapat mengalahkan Hilard dengan lingkaran sihir ini. Pada saat ini, Rong Fei masih tenggelam. Kesakitan. Bing Yun nyaris tidak berdiri, dan tubuhnya sedikit terguncang. Dia ingin memanggil senjata ajaib di item ruangnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mental, dan dia bahkan tidak bisa melakukan pemanggilan paling sederhana. Nian Bing tersenyum sedikit dan berkata, "Kenapa, jangan kamu terbiasa dengan itu. Jangan mencoba menjadi berani. Jika aku jadi kamu, aku akan mengakui kekalahan sekarang. Saat menggunakan lingkaran sihir, aku telah mengambil pisau sihir terkuatku. Dengan mereka, saya dapat membangun sistem pertahanan yang kuat, dan kemudian melemparkan sihir serangan skala besar. Tidak mungkin untuk melukai diri sendiri, dan Anda. Saya khawatir saya tidak seberuntung itu." Petik 2. Titik awal, lebih banyak bab. Selamat datang ke titik awal untuk mendukung penulis Bing Yun menonton Nian Bing dengan dingin. Artinya, Anda bahkan menggunakan metode ini untuk mencapai tujuan Anda dalam permainan yang adil. Bahkan jika Anda menang, itu bukan keterampilan. Nian Bing tersenyum dan berkata, "Apa yang saya kejar hanyalah hasil, bukan proses. Apakah ini permainan yang adil? Seorang pesulap dengan dunia bawaan adalah adil bagi seorang pesulap tanpa bidang bawaan. Permainan seperti itu adil. Saya bersedia menggunakan segala cara untuk bertahan hidup. Belum lagi, bahkan jika saya tercela, saya tidak melanggar aturan permainan. Saya tidak menggunakan gulungan. Ini hanya pakaian saya. Anda bisa memahaminya sebagai barang ajaib. Bukankah menara dewa identik dengan kejam? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengancam saya dengan kehidupan orang tua saya? Ribuan fantasi Bing Yun, terus terang Anda memang di atas saya dalam hal kekuatan pribadi, tetapi, jika tidak dalam permainan, Anda mungkin tidak dapat memenangkan saya. Saya memiliki setidaknya 70% kepastian untuk mengalahkan Anda." Petik 2. Bing Yun mencibir dan berkata, "Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Ini adalah pertarungan pertama kami, tetapi itu tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Mari kita lakukan, tanpa tongkat ajaib. Apakah kamu pikir aku tidak bisa memenangkanmu? Abadi es. Tolong izinkan saya untuk memanggil napas Anda, panggilan untuk kegigihan Anda, dingin Anda, kesepian Anda, dan berubah menjadi dinding es kuno, menghalangi semua serangan jahat. Penghalang es. Es biru terkondensasi dalam mantra. Meskipun tidak ada kontrol kekuatan mental, sihir masih mengerahkan kekuatan aslinya. Cahaya biru naik dari tanah, bahkan memblokir seluruh meja permainan, dan sekitarnya terhubung dengan penutup awan api, membentuk dingin yang sangat besar dinding es. Nian Bing tersenyum dengan acuh tak acuh dan berkata, "Nona Bing Yun, Anda harus ingat bahwa arai ajaib yang saya gunakan sekarang disebut Eternal Sleep.
Bing Yun tidak mengatakan apa-apa, dia mulai menyanyikan mantra dengan cepat tanpa keuntungan dari bidang bawaan, dan dia harus mengandalkan sihir serangan untuk mengatasi Nian Bing. Salam dari angin kebebasan. 6 mans dari segala jenis. Fajar di seluruh dunia. Kutukan neraka yang kekal gelombang channel CDN gelombang kegelapan, cahaya, ruang angin, di bawah pengaruh kutukan, perubahan, suci, dan tiba-tiba, atas dasar asal es dan api yang sama, mari lepaskan napasmu. 4 warna hijau, perak putih, dan hitam bersinar pada saat bersamaan, dan sorakan unsur magis hampir bisa terdengar di atas panggung. Ini adalah peran permata top. Ao Tian Dao, Xuanji Dao, Seng Yao Dao, pemakan setan, dikelilingi oleh arai sihir tidur abadi, dengan bantuan es dan api homologi dalam arai sihir, lapisan topeng cahaya 4 warna dirilis. Yang hanya menutupi es. Badai salju muncul di luar penghalang es, dan suhu di meja kompetisi terus turun. Serpihan salju seperti pisau terus-menerus memotong setiap sudut meja kompetisi seperti pisau kecil di bawah pengaruh hembusan angin. Karena pemotongan serpihan salju, ada suara konstan. Nian Bing tersenyum sedikit ketika dia menyaksikan serpihan salju yang berterbangan. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Bing Yun disebut 1000 ilusi adalah bahwa dia menggunakan kekuatan magis untuk mengendalikan sihir es untuk berubah menjadi bentuk magis yang tak terhitung. Jumlahnya, alasan mengapa dia memilih tidur abadi karena alasan inilah dia melarang lingkaran sihir, tanpa dukungan kekuatan spiritual, dia telah kehilangan perubahan magisnya. Namun, ini tidak terjadi. Kekuatan mental saya sendiri sama kuatnya, dan perubahan sihir tidak pernah kalah dari Bing Yun. Namun, perubahan saya sendiri dalam sihir tidak hanya didasarkan pada kekuatan mental, tetapi yang lebih penting, meniru sihir. Bahkan tanpa kontrol kekuatan mental, kekuatan yang dihasilkan oleh transformasi berbagai elemen magis sama anehnya. Pada awalnya, setelah pertempuran dengan Hilard, Nian Bing telah mempelajari cara mengerahkan kekuatannya dalam tidur abadi. Dalam penjelajahan dan kultivasi yang berkesinambungan, ia akhirnya menemukan cara, meskipun metode ini tidak memungkinkan. Dia mendapatkan kembali kekuatan mentalnya, tetapi setidaknya serangannya sendiri tidak akan dikembalikan. Itulah arai ajaib hub 4 elemen ajaib di depan kami. Pakaian yang dia keluarkan tidak hanya memiliki susunan sihir tidur yang abadi, tetapi juga melukis beberapa susunan sihir bantu di tepi pakaian. Fitur terbesar dari susunan ini adalah kekuatan dari 4 elemen kegelapan, cahaya, ruang dan angin. Membentuk pesona penolong super, di pesona, Nian Bing menggunakan 4 jenis sihir jauh lebih mudah, dan setelah sihir yang Anda buat dan kemudian menyentuh rentang energi dari arai-arai hub mimik 4 elemen sihir ini, secara alami akan menghilang. Dalam tidur abadi, ini tidak diragukan lagi merupakan hasil yang sangat baik. Kegelapan tak berujung berubah menjadi kutukan tak berujung, merusak segala sesuatu di dunia, menguraikan segala sesuatu di dunia, melepaskan telapak tangan sihirmu yang hancur, dan memenuhi dunia. Kabut korosi. Mantra sihir ini adalah mantra baru yang segera dibaca oleh Bing Bing. Peluang untuk bereksperimen. Cahaya pada 4 elemen arai sihir hub tiba-tiba menjadi redup. Di bawah kendali arai sihir di tepi jubah ajaib, 4 elemen ajaib berubah luar biasa. Napas cahaya menyatu ke lapisan paling dalam, dan cahaya terhubung ke ruang. Perak angin biru lagi, dan nafas paling gelap di sisi terluar. Justru karena nafas gelap itulah seluruh lingkaran sihir tampak redup. Badai salju telah tiba, dan kabut hitam naik pada saat yang sama. Ketika badai salju bersentuhan dengan kabut hitam, ada embusan keras dalam sekejap. Dan kepingan salju menghilang seketika dalam penyebaran kabut hitam. Nian Bing terus-menerus mendesak kekuatan magisnya sendiri untuk meningkatkan efek kabut korosif. Wilayah kabut korosif yang luas ini cocok untuk melawan serpihan salju yang luas. Ini lebih baik daripada sihir api. Di mimbar, Kaisar Huatian memelototi, dia tidak merasa tidak senang karena sihir gelap yang digunakan oleh Nian Bing, sebaliknya, senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Matanya bertemu dengan Pangeran Rong dan sedikit mengangguk kepadanya. Pangeran Rong tersenyum acuh tak acuh, dia tahu bahwa pada saat ini, Kaisar Huatian benar-benar menerima Nian Bing. Serpihan salju menghilang, dan seluruh tahap kompetisi dipenuhi dengan kabut yang melonjak.
Sayangnya, meskipun kekuatan kabut korosif ini kuat, tidak mungkin untuk menembus penghalang es. Penghalang es terus mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan di bawah pengaruh korosi, tetapi hanya ada beberapa tanda korosi seperti sarang lebah di atasnya. Tetapi tingkat korosinya masih jauh dari cukup untuk membuat sihir pertahanan ke-8 urutan ini runtuh. Tepat ketika Bing Yun beralih ke mantra lain, sihir Nian Bing telah datang satu demi satu dengan fungsi array hoop unsur 4, kecepatan magisnya sangat cepat ketika menyanyikan mantra. Itu tidak lagi diperlukan. Ada nada khusus, dan peningkatan lingkaran sihir membuatnya sepenuhnya terintegrasi dengan 4 elemen, ketika kabut hitam berangsur-angsur pudar, dan awan es bisa melewati dinding es. Ketika saya menekan adegan di atas es, saya terkejut menemukan bahwa tak terhitung jumlahnya Dao Feng Blade berada di wajah, suara memotong dan retak terus terdengar, bubuk es memercik. Dan semburan kabut demi ledakan, penghalang es tidak begitu kuat. Pada saat yang sama, massa cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung mulai mengembun di atas panggung. Melihat bahwa putaran serangan berikutnya akan datang. Dua sihir yang digunakan di depan Nian Bing hanya urutan ke-6, tetapi kekuatan mereka dalam kecepatan. Pertama korosi kegelapan, kemudian baptisan angin, dan akhirnya, begitu cahaya umum ini datang, melalui dua elemen kegelapan dan cahaya dampaknya es. Lapisan es tidak bisa lagi memiliki kemampuan menolak. Bing Yun memuntahkan darah, menodai kerudungnya, bunga es biru di dadanya tiba-tiba menjadi cerah, matanya yang indah terlihat dingin tanpa akhir. Dan dia mengambil langkah maju untuk menanggung kelemahan kekuatan mental, dan kemudian, dia bergerak cepat, selangkah demi selangkah, dan menari dengan anggun, bahkan menari-nari di balik tudung es. Dan setiap kali dia mengambil langkah, sebuah timbangan indah muncul di mulutnya, persis seperti musik pengiring, berangkat. Dengan bunga harum tiada taranya, itu seperti Ao Mei Zhan ditempatkan di dunia salju. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang, cahaya keemasan pertama diam-diam jatuh di penghalang es, dan kemudian, dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Lapisan es tiba-tiba berubah menjadi sepotong besar kabut es menghilang. Begitu kabut es menghilang, Bing Yun bahkan muncul dari kabut es dan melayang keluar. Pada saat ini, Nian Bing hanya melihat postur tariannya yang anggun, dan cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya yang halus seperti api. Meski, setiap langkahnya sepertinya sedikit terpincang-pincang, namun hubungannya masih begitu menyentuh. Nian Bing tidak menghargai pada saat ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melihat pemandangan di depannya. Keterampilan rahasia menara Dewa Es itu tidak sederhana. Dia berani tidak ceroboh dan segera merilis sihir berikutnya. Lampu perak muncul di sisi terluar dari array hoop 4 elemen, di bawah cahaya lampu perak, ruang secara bertahap menjadi terdistorsi. Meskipun 4 elemen hoop magic array Nian Bing sangat kuat, ia hanya bisa menggunakan area besar kekuatan sihir untuk menyerang lawannya tanpa kekuatan mental. Dan karena keempat jenis sihir ini itu adalah sihir mimik, dan sekarang ia harus menghasilkan kemampuan bertahan untuk melindungi es. Jadi dia hanya bisa menggunakan area luas dari sihir serangan tingkat 6, jika dia bisa menggunakan sihir yang lebih kuat, dia sudah memulai. Distorsi ruang menjadi lebih dan lebih intens, dan waktu dan ruang tampaknya menjadi padat pada saat ini, sosok awan es telah menjadi kurang nyata di ruang terdistorsi. Dan ruang mengembang di beberapa tempat, dan ruang menyusut di beberapa tempat, dan beberapa bahkan udara sudah dievakuasi. Serangan sihir sistem ruang ini sangat kuat, tetapi karena nama keluarga terbatas juga sangat besar, sehingga tidak banyak orang yang menggunakannya. Ruang yang rusak membentuk bilah retak tak kasat mata yang tak terhitung memotong tubuh awan es. Para penonton di bawah cahaya terdistorsi diam-diam panik, menggunakan 4 sihir serangan skala besar ke-6, dan es tampaknya tidak dikonsumsi. Ini ajaib. Dan ini adalah situasi di mana semua orang di atas panggung tidak tahu seberapa kuat tidur abadi itu. Meskipun lingkaran sihir terlarang ini tidak sebagus penyihir biasa seperti halnya bagi penyihir spiritual, perasaan kekuatan mental yang tiba-tiba tidak ditoleransi oleh orang biasa. Dan penyihir dengan ketekunan yang kurang sudah pingsan, dan Bing Yun dan Nian Bing masih bertarung. Ketika ruang bengkok menyentuh api biru di tubuh Bing Yun, sepertinya menyusut sedikit, tapi itu membuatnya bergerak lebih lambat, tetapi dia tidak bisa mengatur tindakannya.
Kecepatan Bing Yun sangat lambat, tetapi Ning Bing telah menemukan masalah, karena awan es di depannya semakin besar di matanya, dan dia bergerak ke arah dirinya sendiri. Dengan gerakan di hati Nian Bing, akankah dia tahu cara menggunakan seni bela diri? Ingin mengalahkan saya? Tidak, itu tidak mungkin. Ini adalah permainan sihir. Jika dia menggunakan seni bela diri, itu sama dengan mengakui kekalahan. Selain itu, bagaimana mungkin para murid Menara Ice God memiliki keterampilan seni bela diri? Pada saat memikirkan es, kecepatan awan es tiba-tiba menjadi lebih cepat, nyala biru itu tampak menyatu dengan kulitnya secara instan, sosoknya seperti pedang, memecahkan penghalang ruang berputar. Dengan serangkaian bayangan di belakangnya, dia bergegas ke Nian Bing dalam sekejap mata. Api biru muncul seketika, dan mata Bing Yun penuh kelelahan. Pada saat ini, Nian Bing tiba-tiba mengerti, di mana Bing Yun akan tahu apa seni bela diri. Dampaknya sekarang, jelas merupakan aplikasi sihir. Tujuannya sangat sederhana. Adalah arai tidur sihir abadi di depan dirinya. Hub 4 elemen arai sihir yang dirilis dengan sendirinya hanya bisa menghilangkan kekuatan sihirnya sendiri, tetapi tidak memiliki ketahanan terhadap serangan eksternal. Dan dampak tubuh tiba-tiba dari Bing Yun mengganggu pikiran Ning Bing. Sudah terlambat untuk melepaskan sihir. Ngomong-ngomong, jika Bing Yun menghancurkan lingkaran sihirnya, begitu bidang bawaannya meletus, dia mungkin bahkan tidak bisa menahan bahkan jika kekuatan mentalnya belum pulih. Berbagai pikiran melayang seperti kilat di benak Ning Bing. Dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, api biru yang dipancarkan oleh tubuh Bing Yun telah bergegas ke depan arai sihir. Napas merah yang menyala-nyala itu langsung dilepaskan dari tubuh Nian Bing, dan nyala api membakar di sekujur tubuhnya. Dengan panah, dengan keunggulan tubuhnya ia bergegas ke api biru. Dalam sekejap, Nian Bing dan Bing Yun bergetar pada saat bersamaan, mereka membakar kekuatan sihir di tubuh mereka sendiri. Rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh persimpangan es dan api membuat mereka bergetar pada saat yang bersamaan. Di bawah pengaruh nama keluarga, Nian Bing telah bergegas melewati nyala cahaya biru, nyala api di sekitar tubuhnya dan nyala es menghilang pada saat yang sama. Tetapi silau yang dihasilkan pada saat itu menyebabkan keduanya kehilangan penglihatan untuk sementara waktu. Tinju di tangan kanannya mengenai Bing Yun secara langsung, tetapi rasa sakit yang hebat dari tubuhnya menyebabkan tubuh depannya kehilangan keseimbangan. Dan alam bawah sadar mengubah tinjunya menjadi telapak tangan agar ingin menangkap sesuatu untuk menstabilkan tubuhnya. Kerusakan Bing Yun dalam tabrakan Ning Bing jauh lebih besar daripada Ning Bing. Lagi pula, Ning Bing adalah penyihir homogen dan api, dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap napas es, tetapi kemampuan ini tidak ada. Pada saat ini, rasa pusing yang kuat dan rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuatnya mengeluarkan darah lagi. Ketika dia bingung, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang terbakar menghantamnya. Dada itu kencang, dan panas aneh mengalir ke dalam tubuh dari bagian yang memalukan itu. Tubuh Bing Yun melunak dan jatuh ke belakang tiba-tiba di bawah pengaruh dorongan hati. Nian Bing mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, dan gerakan bawah sadarnya benar-benar menangkapnya. Dia menangkap banyak nama keluarga. Dia ingin menggenggam keras untuk menstabilkan tubuhnya, tetapi dia menemukan bahwa masa jatuh mundur lagi. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, dan tangan satunya yang tak sadarkan diri juga mengulurkan tangan. Dia juga menangkap tubuh montok dan memutar tubuhnya. Dia ingin menstabilkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bantal belakang. Ada kejutan kuat di belakang, diikuti oleh beban berat, terutama kelembutan kedua kelompok penuh dengan nama keluarga, dan itu erat berhubungan dengan tangannya sendiri. Aroma segar seperti lan-lan keluar, dan aroma segar dan napas dingin tiba-tiba menjernihkan pikiran Nian Bing. Dia secara tidak sadar meraih dua kelompok kelembutan, tetapi mendengar erangan bergerak dan terkejut. Visi akhirnya pulih, Nian Bing dan Bing Yun mempertahankan postur yang sangat ambigu. Nian Bing berbaring datar di atas panggung, dan Bing Yun menekannya. Tangan Ning Bing sekarang tertangkap di dada Bing Yun di atas puncak kembar yang menjulang tinggi, keduanya membeku. Bagaimana mereka bisa memikirkan adegan seperti itu? Semua yang terjadi sebelumnya sangat cepat, ditambah sorotan cahaya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali diri mereka sendiri.
Kasa putih di wajah Bingyun telah menghilang. Rambutnya terurai seperti air terjun, hanya menutupi tubuhnya dengan Nian Bing. Menghadap matanya, hati Nian Bing melonjak hebat dan wajah Bingyun hanya berjarak 1 inci darinya saat itu. Wajah cantik itu penuh dengan terkejut oleh nafas. Keindahan Bingyun adalah keindahan kedinginan. Di antara para wanita yang Nian Bing lihat, hanya Feng Nu dan Yu Ruyan yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah Leng Yan, Nian Bing tiba-tiba menemukan bahwa mata mereka sangat mirip. Langit biru begitu transparan sehingga tidak ada jejak kotoran. Melihat Bingyun dengan memalukan, Nian Bing melakukan tindakan sebelumnya, bergumam, mungkinkah ini tangan naga cakar susu cakar yang legendaris? Nama keluarga itu benar-benar bagus. Kau bajingan tengik. Setetes air jatuh di wajah Nian Bing. Airnya sangat dingin. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Cerita Donghua Novel atau CDN, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.